Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Mas Jamie dan teman-teman semua yang hadir. Timo dan teman-teman. Sebenarnya ini menyikapi banget uh, tentang uh, hasil pembicaraan dari Presiden dengan Trump. Presiden Trump menyangkut tarif yang 19%, terus ada penandatanganan IEU SEPA yang pasti ini langsung berdampak kepada asosiasi PT. Makanya saya minta waktu sebentar Mbak Jami dan teman-teman. Kebetulan di sini saya ke istana juga melaporkan. Kemarin sudah dibicarakan di Kemenko ya, disosialisasikan mengenai hal ini. Tapi secara khusus barangkali saya minta semacam masukan Pak Jami waktu saya sebentar terkait dengan ekspor kita setelah keputusan yang berlaku tekstil dan produk tekstil termasuk alas kaki gitu ya, ke Amerika maupun ke Eropa dan mungkin pasar yang lain. Yang kedua, terkait dengan ekspor ini kira-kira kan kita harus meningkatkan daya saing. Apa yang bisa kita efisiensikan dari semua aspek proses produksi, termasuk biaya ya masuk maupun yang lain-lain yang barangkali nanti kita bisa komunikasikan dengan kementerian maupun lembaga yang lain. Saya kira itu Pak Jemi. Nah, saya minta khusus nih Pak Jemi. Pak Jemi kan bicaranya biasanya panjang. Kita pendek sekarang. Supaya tes gitu, pokoknya ini yang harus dilakukan Pak. Uh, Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya, Pak Menteri, Pak Wamen. Jadi, saya bicara melalui Rokoten dulu ya. Ya. Karena di tekstil itu yang dijanjikan oleh Asosiasi Pertekstilan adalah membeli kapas Amerika lebih banyak. Jadi waktu dipanggil hari Kamis di Kemenko, dan Pak Menko mengutus API mesti ada yang berangkat ke Washington DC. Dan harus ada yang hadir di KBRI. Jadi saya keluar di sana, saya kontak US Cotton Council, dan kebetulan next day-nya kan 4th of July, hari kemerdekaan di Amerika. Tapi untungnya mereka masih mau terima telepon saya, timnya, dan mereka meminta sesuatu apa nih yang bisa diberikan lebih untuk Amerika. Jadi yang ada di benak pikiran saya adalah PPN ditangguhkan. Dan PPh impor ditangguhkan, bukan tidak dipungut. Akhirnya setelah kita munculkan Pak Danang langsung bikin draft, dan saya kirimin ke Pak Ali Murtopo sananya nggak mau terima kalau kita hanya bikin berjanji akan beli. Mereka tidak mau, kan jelas-jelas kapas Amerika lebih mahal. Dan eager untuk orang Indonesia beli kapas Amerika apa? Jadi mereka meminta sesuatu yang ada di benak pikiran saya hanya itu. Jadi kita kirimkan ke Kemenko, dan akhirnya mereka tim Amerika itu mau mulai bicara detail-detailnya. Ya sampai akhirnya kejadian hari Senin waktu Washington DC, US Cotton Council-nya setelah Zoom sama saya beberapa kali, mereka hadir ke Washington DC. Nah ini saya ditagih. Nah saya ditagih bagaimana kelanjutan ini PPN yang ditangguhkannya, PPN dan PPh. Jadi ini mungkin uh, yang sesuai dengan kita pengen ini supaya Amerika ada sedikitnya senang ya. Dan mereka juga uh, akan bicara di sana di kongres mereka, kalau seandainya beli produk pakaian jadi dari Indonesia yang berbahan baku kapas Amerika, mereka istilahnya minta tax benefit, tax incentive. Jadi kita dorong dari dua sisi. Jadi ada pembicaraan juga kalau kapasnya dari Amerika, terus kita pakai US Cotton Trust Protocol itu traceable, dan masuknya ke sana pengennya tidak dikenakan tarif yang 19.
itu lagi dibicarakan. Balik ke MFN. Balik ke MFN saja. Jadi itu salah satu yang kita upayakan jadi win-win. Jadi cotton growernya juga dapat benefit, bisa jual kapas lebih banyak dari Indonesia ke Indonesia, dan mereka juga bisa beli dengan harga yang lebih terjangkau lah, lebih murah dibandingkan negara lain. Tapi pasti selain Indonesia, Vietnam juga pengen yang sama. Oke. Ya pasti negara lain pengen yang sama. Cuman kita lihat yang siapa yang ekosistemnya lebih lebih kuat gitu, lebih kuat. Eh, ini satu, mungkin satu poin kedua yang masalah USEPA. Ya USEPA kan mengharuskan two-step proses atau fabric forward, dan mereka tidak mau pakai energi yang kotor. Oke. Mereka pengen green energy, jadi selalu Sudah. iya. Saya berulang kali zaman ketemu Pak Erick Thohir juga saya udah sampaikan 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang kan belum ada titik temunya. Jadi kita kalau walaupun USEPA tanda tangan, pasti industri tekstil kan ditagih. Kemenperin juga ditagih, mana ekspornya nih? Nah, kita kan punya punya keterbatasan. Jadi kemarin last Friday juga saya sengaja ketemu temennya Mbak Devi, ketemu si Anya. Dia kan di SNM kan care banget Ya. terhadap itu. Saya bilang ini gimana nih? Ini yang kita harus push. Ya. Kita mau ketemu ya? "Heeh." Saya bilang ini mesti disampaikan Anya ke Pak Wamen. Ya, ya. Ya, jadi saya bilang masalah gas ini urgent sekali supaya bisa diberesin gitu. Ini terus nitip sambil lewat nanti ke Pak Wamen juga, karena ST3 itu di bawah perindustrian. Jadi anak saya itu baru pulang Selasa kemarin, Selasa minggu lalu. Dia stay 2 minggu di China dan bicara dengan dia ke Tunghua University. Ke Tunghua University. Tunghua University kan terkenal dengan TPT-nya. Dan saya minggu lalu ketemu salah satu pabrik yang China yang di Kendal, yang di Kaliwungu, Ya. Golden. Ya, saya ketemu CEO-nya, jadi anak saya juga ketemu, kita bertiga kita ngobrol. Jadi saya bilang ada kemungkinan nggak seperti waktu Indonesia pertama membuka bahasa Mandarin boleh diajarkan di sekolah. Jadi bisa nggak seandainya ada basic tekstil, karena saya merasa bukan saya mengecilkan ST3, kita punya kurikulum itu agak sedikit tinggalan. Jadi kita ada meminta bisa nggak yang basicnya ada hasilnya bukunya dibawa dari China ditranslate ke Indonesia, dan kita dikirim itu yang guru gratis. Dan saya dapat kabar kemarin dari anak saya, mereka green light. Nah, saya mungkin tinggal minta Pak Wamen ini di internal ST3-nya gimana. Ya. Karena ini kan kita perlu SDM ke depannya. Karena tanpa SDM yang kuat, saya rasa industri TPT ke depannya juga sangat berat untuk melangkah. Ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Wamen. Silakan, Bu Devi. Ya, terima kasih. Jadi saya dari Aprisindo, Pak Ruli juga dari Aprisindo mewakili Nike Adidas, dan di Zoom juga ada teman-teman yang lokal, Pak. Jadi mungkin langsung aja Pak, kalau di apa namanya alas kaki kan kita cost structure paling besar tuh 50% itu material, lalu sekitar 50% betul. Jadi material cost kan. Itu kan sifatnya udah susah tuh Pak untuk diefisienkan gitu kan. Lalu ada labor cost 25-30% Pak. Ini termasuk gaji dan BPJS, dan labor cost yang kita perhitungkan di sini tuh untuk cost dari orang-orang yang bekerja di production floor. Jadi kalau di kantornya tuh nggak dihitung. Nah, lalu ada overhead cost Pak 15%. Itu komponennya itu ya apa namanya services, utilities, gitu kan tadi Mbak Jenny bilang, energi dan segala macam itu sekitar 15%. Kalau kita dan expenses 5%-an gitu Pak. Jadi kalau kita lihat yang bisa kita kutak-atik nih yang mana gitu kan, labor cost dan overhead. Nah, labor cost ini kan kita juga nggak bisa banyak terlalu bergerak gitu Pak di situ. Jadi tapi walaupun demikian juga karena industri padat karya Pak ya, kita menunggu nanti apa revisi Undang-Undang 13 gitu kan yang sekarang lagi didiskusikan di DPR gitu kan, yang kita inginkan tuh sebenarnya masalah pastian formulasi pengupahan. Jadi kan sekarang ini karena apa namanya itu masih dalam diskusi ya, jadi kemarin juga diumumkannya mungkin kalau misalnya bisa gitu kan dilibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan nanti ke depannya semoga formulasi pengupahan ini ada lagi gitu.
yang mengenai upah sektoral ya Pak Jim yang kemarin juga di reduce lagi gitu kan ya, ya kita inginnya sebenarnya struktur pengupahan Indonesia ini ke depannya seperti apa. Lalu untuk labor cost juga mengenai apa namanya ada beberapa double counting. Jadi misalnya jaminan hari tua, terus habis itu jaminan pesangon, terus habis itu nanti kita ada pesangon lagi gitu kan Pak, pensiun juga. Jadi ada beberapa hal yang tumpang tindih yang kalau dari industri kita lebih senang iuran ya Pak Jami ya, jadi tidak memberatkan cash flow gitu kan. Jadi sebenarnya cash flow perusahaan ini juga satu hal yang kita apa namanya minta berikan dari perindustrian gitu. Karena kan kita ngomongin bukan cuma 100-200%, tapi ribuan. Jadi apa namanya lebih senang kalau misalnya apa kita setiap bulan itu pasti apa yang dibayar gitu kan, selain gaji plus plusnya ini apa aja, dan ketika ada PHK gitu kan kalau misalnya tidak bisa dihindari lagi, dan pensiun kita nggak perlu ada lamsam yang harus dibayar. Nah, itu mungkin untuk dari labor, Pak. Nah, yang overhead nih, Pak, ini kan sebenarnya 15%. Nah, sebenarnya di dalam 15% itu apa aja sih gitu kan? Ada energi gitu kan, gas, listrik, gas tadi juga apa namanya ininya terlalu tinggi gitu Pak, harga gas sekarang kita nggak bisa saingan. Lalu yang hal lain yang juga jadi banyak memberatkan itu sebenarnya subkon Pak. Jadi kan subkon, jadi kan industri apa namanya kami ini kan sebenarnya banyak industri pendukung Pak, yang sebenarnya dikerjakan di pabrik itu primary production. Jadi misalnya assemblingnya, lalu misalnya boxing, quality control dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang itu sifatnya musiman seperti embroidery. Jadi kan kalau misalnya Bapak lihat sneakers itu kan modelnya macam-macam. Kadang-kadang ada yang pakai emboss logo Nike-nya, kadang-kadang ada yang ditempel, kadang-kadang ada yang di embroidery dan sebagainya. Printing juga demikian. Nah, kalau sekarang Pak, itu modelnya adalah PPN yang direstitusi. Gitu kan. Jadi kita bayar PPN dulu untuk servisi seperti ini, lalu 12 bulan kemudian dikembalikan oleh pajak. Nah sebenarnya kan kalau kita mikir, oh duitnya balik nggak ada masalah. Tapi sebenarnya dalam 12 bulan itu cash flow lagi Pak. Jadi pada akhirnya teman-teman pabrik itu yang dilakukan adalah kredit dari bank. Oke. Nah, jadi kan ada cost dari cost ordernya itu. Sedangkan kalau misalnya kita sampai berapa? itu bisa kalau sekarang tekstil alas kaki sih mereka kasihnya tinggi ya Pak ya. Mungkin sekitar ya 10%, 15% ada kali Pak Jim ya. Rupiah tuh US. Rupiah, kalau US kan lebih rendah. 15 sih enggak. Nggak nyampe. Mungkin kisaran di bawah 10, 9, 8,5 sampai 9. Ya. Tapi itu Pak, jadi kan kalau misalnya kita lihat untuk material, misalnya kan untuk barang yang kita masukkan ke kawasan berikat itu semua bebas PPN. Jasanya kenapa nggak bisa bebas PPN? Kalau misalnya sifatnya restitusi, itu kan berarti sebenarnya ya income-nya pemerintah itu nggak akan nambah kan. Jadi kalau barang dikecualikan, kami berharap yang jasa juga bisa dikecualikan Pak Wamen gitu. Jadi untuk barang dan jasa di kawasan berikat ini harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem yang mendukung industri kita gitu. Dan balik lagi prinsipnya kalau misalnya barangnya bisa dikecualikan, jasanya juga kami berharap bisa dikecualikan supaya memperlancar cash flow. Teman-teman pabrik nggak perlu apa namanya ada biaya untuk bunga lagi. Dan yang paling penting juga Pak Wamen deregulasi. Kan selama ini kan kita sudah ngomong deregulasi itu sebenarnya kalau dari kami itu juga bukan hanya melihat simplifikasi proses dan birokrasi, cuma eventually itu juga ada apa efisiensi dari regulasi yang mana ini? Ada macam-macam Pak. Tadi saya juga udah ngobrol sama Pak Indra, Pak Direktur. Sebenarnya ini juga bukan terkait di Kemenperin Pak. Mohon maaf, ada di kementerian lain yang mereka meminta misalnya untuk apa namanya sertifikasi mesin dan operator mesin yang sifatnya itu untuk itu ada di mana mesin. sertifikasi? Mohon maaf Pak, dari Kemenaker. Itu saya salah satu contohnya Pak ya. Dan itu harus setiap tahun kita kerjakan untuk semua mesin Pak. Sedangkan kalau di pabrik kan mestinya bisa ribuan. Itu biayanya juga sekitar 4 juta per mesin per operator. Nah, apakah memungkinkan ada diambil mekanisme lain misalnya self certification atau misalnya sampling itu kan. Jadi instead of 1.000 mesin cuma misalnya 10%-nya gitu kan. Atau misalnya yang dari 1 tahun sekali bisa 3 tahun sekali gitu. Jadi cost of operation-nya juga apa namanya bisa lebih efisien gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya kita harus lihat juga Pak, saya juga mengerti bahwa di situ ada resiko-risiko health and safety, kenapa peraturan itu ada gitu kan. Mungkin kalau misalnya risikonya rendah, ya bisa dipertimbangkan untuk simplifikasi. Mungkin detailnya nanti saya bisa sampaikan juga ke Pak Direktur, Pak.
Terima kasih Pak Wamen. Izin nambahkan waktunya, eh, pada waktu 2-3 bulan yang lalu di Kemenko itu setelah serasehan itu dibuat Satgas, namanya deregulasi ya. Terus sekarang namanya Satgas Percepatan Investasi. Tapi sampai meeting terakhir, eh, Kepresnya belum ditandatangani oleh Presiden. Memang di situ cukup banyak, salah satunya dibahas mengenai AMDAL. Ini juga masalah AMDAL juga, eh, contohnya kita mau pasang solar panel. Sekarang solar panel itu dibatasi. Jadi kuota itu di bidding setahun hanya 2 kali. Jadi tiap 1 Januari dan 1 Juli. Dan dibatasi 15%. Dan itu tergantung kotanya. Jadi nggak semua sama, ada kota yang lebih bisa banyak, ada kota yang terbatas. Jadi terus satu lagi, kalau solar panelnya ditaruh di tanah, itu kita harus bikin AMDAL. Jadi kalau seandainya bangunannya tua, nggak nggak tidak memungkinkan untuk dipasang solar panel di atap, Jadi harus landing. di landing itu wah ribet banget. Jadi ini yang memang kalau seandainya Satgas regulasi itu bisa dijalankan, Kepresnya, wah itu banyak mungkin yang bisa sumbang saran di sana, apa yang aturan-aturan yang mesti dirubah ya. Izin Pak Wamil kan dari Adidas. Kayak sedikit dari sisi yang disebutkan ini mengenai AMDAL. Kami mau sharing pengalaman karena dari sisi Adidas juga kami banyak supplier baru yang mau masih dalam proses yang nah, salah satu perizinan yang menjadi kendala tuh adalah lingkungan, Pak. Tapi memang kita sudah koordinasi dengan dari sisi PKPM, dari sisi Dewan Ekonomi Nasional juga sudah, Kementerian juga sudah. Saat ini sudah ada dalam penanganan sih Pak. Walaupun dalam hal birokrasinya mungkin jangka panjang nih Pak. Ini yang perlu dibantu ke depan bagaimana membuat ini lebih simple. Kalau secara sederhana kita bandingkan saja Pak sama negara kompetitor kita yang misalnya Vietnam, investor itu dijemput bola Pak. Maksudnya pemerintah menyediakan satu pintu, dia yang hadir gitu langsung, dia nggak perlu nyari-nyari lah gitu loh Pak. Kalau saya melihat kasus kita tuh kebanyakan mungkin nggak ribet sebenarnya Pak prosesnya, tapi bingung. Aktif masih, terus juga masalah dia punya apa namanya mediasi atau agensi yang memang tidak mumpuni gitu mungkin kan. Yang mungkin agensi bisa kita sediakan dari sisi mengenai pemerintah AMDAL. bisa memfasilitasi. Mungkin itu ya Pak Ya, masalahnya, tapi itu mungkin perlu dibantu karena banyak mungkin tertarik apalagi nih makin ada potensi ke depan yang mungkin mau masuk tapi kendalanya di situ jadi terhambat gitu loh. Nah ini bukan hanya untuk supplier, kalau kita nyebutnya tier 1, Pak. Tier 1 tuh yang memang produsen barang jadinya langsung untuk memproduksi barang jadi, tapi ada juga tier 2 yang bahan baku, Pak. Bahan baku tuh penting juga untuk diinvest di sini supaya kita juga ngerti. Nah itu juga eh, harus difasilitasi bagaimana pengembangan kapasitasnya, memfasilitasi mereka untuk bisa masuk dan membangun infrastruktur di Indonesia. Itu penting sih. supply chain. Ya, Betul. Ini ada Contohnya itu ekosistem betul Pak. ini masalah AMDAL itu ada keluar PP, kalau tidak salah PP 28 yang tahun 2025. Ini ada penyederhanaan AMDAL. Karena AMDAL ini dulu kan dikeluarkan oleh kota kabupaten. Sekarang kan ditarik ke provinsi, kalau ada yang lebih itu ditarik ke pusat kalau pertambangan apa. Di PP 28 ini ada penyederhanaan, tapi kita belum tahu, ini kan baru keluar PP-nya, nanti ada permen-permennya yang belum keluar. Oke. Ini satu hal lagi Wamen. Dari sisi salah satu biaya yang terkontribusi paling besar itu logistik. Dari sisi logistik nih infrastruktur kayak kami juga Pak, Jawa Tengah, kalau dari pengalaman kami saya nggak tahu lagi, pengalaman kami itu bertumbuh menjadi daerah yang menjadi masuk untuk supply kami masuk ke Indonesia. Nah, sekarang mungkin lebih dari 50% produksi Adidas di Jawa Tengah nih Pak. Nah, kalau kita melihat akses ekspor kita, port pelabuhan Semarang itu masih terbatas Pak. Dan sekarang Tanjung Emas itu masih sangat terbatas. Jadi kita mesti reroute ke Belum jadi. belum juga Pak. itu Pak. Itu juga kita nggak ngerti Pak. Ininya seperti kalau terakhir kita ngobrol sama Pelindo sebenarnya fokusnya justru di Semarang Pak, masih di Tanjung Emas. Yang lain mereka ada perbaikan tapi nggak sebesar lah budgetnya. Realistis saja.
Nah sekarang tuh kita mesti ada ke Tanjung Priok atau ke Tanjung Perak, itu lumayan signifikan beda selisihnya. Dan itu juga bisa meningkatkan competitiveness kita ke depan kalau itu bisa diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Pak Dana? Jadi Pak Ketua udah sampaikan nih, tapi mungkin boleh nambahin situ aja Pak. Terkait pentingnya menjaga market domestik, kita Pak Wamen dari serbuan barang jadi impor yang dari negara Tiongkok, China ya terutama ya. Oke, sebenarnya ini yang problem besar. Nah, 3 tahun terakhir ekspor Bahan baku atau barang jadi? Pak. Bahkan kayak kalau Pak Wamen sempat jalan ke kampung-kampung banyak naik dan Adidas KW2, KW3 jualnya cuma 100.000. Dan banyak sekali merek-merek baju dari Tiongkok juga beredar di pasaran, bahkan di mall-mall resmi. Artinya, kalaupun suatu saat kita agak kesulitan di market ekspor, paling nggak market domestik kita kuasain. Nah, kita berterima kasih Permendak 17 sudah dilahirkan, tapi di situ juga mensyaratkan PI dan Pertek. Nah, mohon izin nanti bisa Pak Wamen menginisiasi untuk memperbaiki PI dan Perteknya di tingkat implementasi supaya itu bisa lebih mudah lagi. Kemarin itu masih ada kendala kerumitan di sistem, Pak. Oke, Memberi terbit. Sudah di. Nah, itu nanti boleh buat supaya lebih mudah. Kalau boleh Pak Wamen buatkan headdesk di depan, Pak. ya, Nah, itu kan penting sekali. Kayak BKPM bikin headdesk, oke. tapi terlalu mesin banget sehingga malah helpdesk itu menjadi masalah sendiri yang butuh helpdesk lagi gitu. Jadi repot sekali kalau di PKPM. Ya, kalau di sini kan praktikal langsung. Ini bisa menjadi satu ikon keberhasilan nanti untuk menyelenggarakan PI atau petek supaya lebih mudah lagi di tingkat Bapak. Karena di bawah saya lihat ada yang cukup yang selama ini dipakai untuk pameran. Ya. Untuk nuhun Pak Wang. Ini ekspor kita sebelum 19% dari sejak diumumkan Trump gitu masih berjalan atau Kalau saya lihat agak slow down. sudah? Agak slow down. Jadi kemarin juga saya kan kebetulan di Padanang di Kemenko, saya di Lemhanas, diundang sama Gubernur Lemhanas. Kita mendengar ulasan dari Pak Anton dari BRI, nanti saya bisa share itu cukup bagus. Jadi memotret itu daya beli Indonesia ini turun terus. Jadi semua barang itu mereka lihat ini oversupply. Jadi sekarang satu-satunya yang bisa dikerjakan apa? Bagaimana untuk oversupply ini bisa direm? Ya mau nggak mau produk jadi yang bisa diproduksi di Indonesia ya itu agak direm supaya PHK nggak berlanjut terus. Jadi mereka mungkin nanti saya share cukup banyak ke Pak Rizky di paparannya. Jadi ini yang mesti segera dibenahi untuk memperbaiki daya beli masyarakat Indonesia ya. Nah, maksud saya kalau apa dengan tarif 19% ini kita masih bisa kompetitif dan masih bisa mencapai katakan dari volume yang lama itu masih bisa kita penuhi atau tidak? Kalau saya melihatnya begini, jadi kebetulan anak saya kan tinggal di Amerika yang satu. Dengan ditarif 10% saja, di Amerika itu udah inflasi. Oke. Nah, apalagi kalau diberlakukan 19 atau negara lain 30-20. Ini pasti pelemahan daya beli Di negara Amerika yang superpower istilah GDP nomor satu di dunia pasti akan melemah. Ini melemahnya yang saya khawatirkan ada apa? Akan berimbas kepada semua negara. Ya di China pun anak saya pas 2 minggu dia visit, dia lihat perlemahan ekonomi di China itu terasa banget. Ya jadi yang kita harus mitigasi jangan sampai overproduction di berbagai negara jatuh ke kita. Itu yang kita harus mitigasi. Jadi kemarin dengan Pak Anton Ekonom juga kita bahas ngobrol-ngobrol dengan Core juga. Ini yang kita lihat kalau enggak takutnya jadi PHK-nya mungkin. Tapi dari size reutilisasi pabrik masih bisa nggak mencapai apa yang Kalau buat di TPT di hulu itu tahun kemarin kan APF tutup. oke? Ya kita itu memprediksi awalnya dengan APF tutup. APF kan nomor produsen polyester nomor 2 terbesar di Indonesia. Dengan tutup kita akan kesulitan shortage bahan baku. Tapi nyatanya setelah mereka tutup,
kita nggak terlalu berapa shortage. Itu di hulu di seratnya. Di pemintalannya pun spinner yang tutup itu banyak. Kesulitan benang nggak terasa juga. Jadi sampai ke hilirnya ya. Jadi yang kita lihat ini perlambatan ekonomi benar-benar terjadi ya. Oke, jadi artinya dari aspek produksi sebenarnya nggak terlalu masalah. Ya. Kapasitas produksi tidak bermasalah, tapi daya belinya. Saya beli. Ya. Kalau dari kami, Pak, kan memang kita 90% ekspor. Mungkin teman-teman Adidas juga sama. Kita masih melihat lumayan healthy sih, Pak, gitu kan. Dengan apa namanya, kemarin kan belum 32 tapi masih 10 gitu kan. Dan kita ngelihat 10 ini jadi new normal. 19 pun nanti mungkin ya akan berat tentunya. Cuma kan sekarang kita lagi memikirkan mekanismenya, apakah itu di pass on ke konsumen, apakah eventually we need to have a difficult conversation dengan pabrik gitu kan. Cuma ya apa namanya keseimbangan itu masih bisa terjaga gitu kan. Ada beberapa factory yang mereka juga udah melihat yang dari luar untuk masuk ke Indonesia gitu kan. Dan apa namanya yang SEPA ini dengan Uni Eropa gitu kan, the second largest market untuk Nike gitu kan. Jadi itu memberikan sinyalemen yang positif gitu kan. Jadi untuk market expansion ini tentunya nggak akan ada yang bisa mengalahkan atau menggantikan Amerika. Cuma Eropa plus plus. Dan Kanada kan saya juga dengar tinggal proses ratifikasi saja ya Pak ya. Semoga itu bisa seenggaknya mau offset sebagian besar dari demand yang tadi turun di Amerika yang tadi Pak Jamie bilang. Ya, baik. Teman-teman, ada tambahan? Mungkin ini sih Pak, kami juga paham bahwa pemerintah masih ongoing sebenarnya negosiasi ya, untuk mendapatkan tarif yang seharusnya kita dapat lebih baik daripada. Ya, kalau Vietnam bisa turunkan ya pasti kita Minta turun. Kami khawatirnya kan mereka juga semua sekarang masih berproses, tiba-tiba dia di akhir nyalip kita kan juga itu Pak serem. Nah, dari sisi apa namanya ngelihat Presiden Trump ini kan nothing is final until it's final. Jadi makanya masih bisa berubah. Jadi ya ini yang kita was-was juga, tapi kita apresiasi pemerintah dan terus minta dukungannya Pak untuk negosiasi. Kalau sekarang ya seenggaknya kan leveling the playing field Ya. Pak. Jadi kalau misalnya Vietnam 20 kita masih 32, obviously itu kan udah jauh banget. Tapi ya itu apa namanya sekarang kan udah sama kita 1% gitu. Cuma tadi gitu kan yang tadi seperti Pak Jimmy bilang masalah efisiensi. Sekarang pun kalau sama kan mereka lebih efisien proses production cost pas segala macam. Jadi ya balik lagi ke posisi awal. Nah, cuma yang menjadi resiko Pak, sekarang kan memang secara global kan demand-nya melemah. Di Vietnam pun mereka ada over capacity. Nah, takutnya kalau misalnya mereka di bawah kita dengan cost dan apa proses yang lebih efisien, mereka tuh sekarang ada apa 40% idle capacity. Jadi easy banget untuk memindahkan dari satu pabrik di sini ke Vietnam karena jaringannya semuanya persis sama kalau nggak lebih baik dari Justru itu saya minta masukan banyak terkait bagaimana kita bisa saing dalam aspek industri supaya termasuk dalam hal ini adalah cost yang banyak ditanggung di perusahaan terkait kapasitas, terus efisiensi untuk mesin, dan yang lain-lain. Dan dari sana mungkin saya akan juga coba mulai berbicara dengan beberapa KL, AMDAL segala macam. Jadi supaya kadang-kadang ini mohon maaf ini bukan saya bukan saya bisnis. Jadi kalau istilah Pak Prabowo, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Sebenarnya beberapa proses yang sebenarnya bisa cepat, tapi rupanya tidak bisa cepat. Misalnya proses satgas regulasi. Mungkin kita bisa lakukan pembicaraan langsung dengan pihak-pihak yang berpihak di kementerian dan lembaga yang mungkin bisa memberikan atensi misalnya di bea cukai, misalnya kemudian di lingkungan hidup, misalnya jadi gitu. Coba cari jalan keluar yang tidak menyalahi aturan, tetapi membantu pelaku usaha menemukan cara efisiensi yang sedikit berbeda. Gitu. Nah itu kalau
orang Jawa bilang ngakali lah, Ngakali. ngakali, sedikit ngakali, kurang. Nah, yang saya harapkan itu, jadi saya juga akan minta masukan mungkin lebih detail kalau masih ada nanti sampaikan saja secara tertulis apa saja yang mesti kita lakukan di sini membantu menurunkan cost dan biaya biaya lain yang penting akhirnya buat apa daya saing kita. Ada tambahan dari Pak Rizky atau Pak siapa? Gimana ya? Pak Bimo, silakan. Bisa. Baik, Pak. Ya, jadi melihat bahwa Amerika ini merupakan negara tujuan utama, Pak, dari ekspor TPT kita itu 40%, alas kaki itu 32%. Ini kita perlu memonitor langsung, Pak, perkembangan negara-negara pesaing kita, Pak. Nah, saya ambil contoh dengan Vietnam saja itu kita sudah dengan selisih kita hanya 1%, dan kita mempertimbangkan faktor lain seperti faktor tenaga kerja atau faktor produksi, itu kita sudah kalah 5-7% Pak dari mereka. Nah, jadi efisiensi yang disampaikan oleh para pengusaha sepertinya perlu kita segera respon, Pak. Kami juga selalu koordinasi, Pak, dengan Bu Devi dan Pak Jemi untuk apa namanya ke depannya ya bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Begitu saja, Pak. Ada lagi Pak Bimo? Iya, kalau saya ini Pak Wamen, tadi kita sempat diskusi Bu ya, itu masalah tarif apa? Tarif resiprokal 9% itu apakah itu termasuk FNN atau tidak? FN atau tidak gitu. Yang Lainnya yang baseline-nya gitu Pak. Dikhawatirkan mungkin baseline-nya berbeda sehingga nanti teman-teman apa dari negara lain mungkin mengikutkan baseline-nya itu apa mungkin dikeluarkan Ya. gitu Pak Wamen. Jadi khawatir 9% itu total tarif fiskal atau tidak gitu. Mungkin yang perlu dipastikan saja mungkin supaya bisa plusnya itu kan sekarang MFN plus baseline 10% plus resiprokal. Nah, kemarin memang sudah disampaikan Pak kepada oleh Pak Menko kan Pak bahwa 19% ini MFN plus 19%. Jadi baseline-nya sudah hilang. Cuma Pak ini sekedar sharing info. Jadi beberapa minggu yang lalu ketika Vietnam sudah keluar 20 dan kita masih negosiasi, itu CEO beberapa fashion brand termasuk Gap dan Abercrombie Fitch itu ketemu sama Latnik Menteri Perdagangannya. Mereka tanya ini stacking atau non stacking, maksudnya non stacking tuh yang apa ditambah-tambahin. Mereka bilang ya, of course this is stacking. Jadi apa namanya yang berubah tuh 32% jadi misalnya 19, tapi baseline-nya masih tetap 10. Nah, jadi kalau misalnya sama Amerika tuh, iya jangan sampai kita tuh diakalin gitu. Bahasa legalnya dan segala macam ini kan berbeda. Tapi saya percaya dengan proses, tapi mungkin kalau misalnya Bapak bisa membantu untuk memperjelas itu yang ditunggu oleh pelaku. Ya, tentu saja ini kan masih akan ada proses sampai joint statement. Jadi kita tunggu ya Pak. Kita tunggu aja soal itu. Yang saya kan sebenarnya apakah kapasitas kita ini berkurang, menurun setelah ada tekanan tarif itu, dan kemudian ada pelonggaran seperti ini, apakah kita masih mampu mengejar atau tidak. Terus yang kedua, gimana kita bisa menjadikan semua proses produksi itu kompetitif, daya saingnya tinggi, dan tentu kan mengurangi kos-kos segala macam. Dan kos-kos yang macam-macam itu di mana letaknya, supaya kita cari titik-titiknya. Nah, kalau letak-letaknya itu bisa kita sedikit kurangi, misalnya ada forum-forum khusus misalnya dengan bea cukai, dengan undang, dengan tenaga kerja, dengan itu sertifikasi misalnya, berapa banyak sertifikasi, berapa banyak biayanya dan segala macamnya itu nanti kita bicara dengan mereka. Janganlah di apa buat sama dengan yang lain-lain, kita memerlukan, dan supaya mereka bisa mematuhi atau supaya mereka bisa mengikuti keinginan kita memerlukan apa? Apakah kita memerlukan semacam state dari presiden mengenai kondisi TPT, atau memerlukan nanti misalnya apa ketetapan presiden atau apa gitu ya, itu ya kita minta, karena cara beginilah yang mungkin menurut saya apa
Yang mengungsi di atas sudah banyak. Kita urusnya yang kecil-kecil begini supaya bisa lebih timur. Itu saja sih yang Pak Wamen mungkin bulan depan udah Agustus. Oke. Jadi kita worry ini cara perhitungan upah ini ke depannya seperti apa. Pak, kita jangan last minute lagi, nanti akhirnya gonjang-ganjing lagi. Dan kalau bisa ada pemerintah ada satu kepastian rumus seperti apa nih. Oke. Saya pikir ini udah Agustus, udah deket nih. Ini September, Oktober, November, Desember. Pembahasannya November ya? Iya. Tapi saya pikir ini mesti dibicara, istilahnya dari serikat pekerja mesti dipanggil-panggil dulu. November deadline. November deadline. Diumumkan. Iya. Menurut saya menjelaskan sebentar. Kemarin tahun lalu penetapan upah minimum kan bisa diambil diskresi ya. Presiden tentang berumus. Nah, yang tahun ini mesti predictable maksudnya. Ya, ya. Iya. Baik, Pak. Itu juga salah. Iya, setuju. Dan conversation antara buyer dari brand ke pabrik tuh biasanya nih bulan-bulan ini. Kita udah ngomongin capacity, kita mau taruh di Indonesia berapa, Vietnam berapa, harganya berapa tuh udah di bulan-bulan ini gitu. Jadi ya semoga kita bisa upayakan supaya ada kejelasan sedikit aja. PR-nya Pak Bimo dan teman jelas. Baik. Negara ya. Baik, saya kira itu teman-teman semua, Pak Jimmy, Mbak Dana, Bu Devi, sama Ruli, semua Pak Bimo dan tim juga perhatian betul. Catatan-catatan tadi saya lihat, misalnya Bu Devi menyebut mulai dari regulasi, terus terkait dengan apa saja. Dia hanya menyebut beberapa itu sertifikasi mesin, operator, dan yang lain-lain itu. Kalau ada detail yang berubah, tolong kasih tahu saya di kemana harus kita bicarakan. Dan tentu juga di tekstil. Ya. Itu saja yang jadi PR-PR kita. Kalau yang besar kan Mbak Jemi bisa urusin. Saya ngurusin Yang kecil-kecil. ya, apa Yang kecil yang sulit itu, Pak. Ya kira-kira saya jadi operator lah. Kita lihat. Saya kira itu. Ya. Tapi bahan izin dari kemarin di Lemhanas. Oh ini ya. Sedikit saya ada ngulas bahwa angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah. Ya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu sejak 2009, Mbak. Waktu saya bantu di Kementerian Tenaga Kerja, itu saya tahu jumlah angkatan kerja dan jumlah lulusan itu yang paling besar masih SMP. Iya. Dan itu nggak beranjak. Itu nggak berubah. Jadi kayaknya punya perhatian khusus. Nah, kita Iya. Jadi istilahnya 15 tahun mereka tidak mampu sekolah, melanjutkan yang lebih atas. Nggak tahu di Indonesia ada youth job yang boleh tetap diserap. Kita mesti pelajari lagi dengan aturan ILO. Istilahnya kalau mereka udah lama di rumah kan ininya jadi ya tumpul. Kalau nggak jadi akhirnya ke geng motor. Terima kasih Pak Jaminya. Terima kasih. Waktunya. Jadi Komisi ya. Oh ya, ya. Oke, salam terima kasih ya. Terima kasih yang lagi. Siapa? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nanti dulu, Pak Wamen. Foto bentar. Udah. Jauh-jauh. Nitip siapa? Saya tadinya mau janji minggu ini samanya, tapi kayaknya nggak bisa. Dia ngomong Pak Wamen mau ketemu. Izin Bapak, Ibu 321. 321. Izin pamit. Pak Dir, Makasih. Oh, ini. Tapi
Masih Nggak apa? Penting sih saya. Saya belum isi kayaknya. Oh iya. Belum. Bapak masih batuk. Masih agak ya semalam kan. Aduh. Nanti pulang istirahat. Bapak masukkan nomor Bapak.